Gue mau bercerita tentang perkenalan gue sama yang bakal menjadi istri gue. Awalnya itu gue itu diajak sama kakak, dikenalin lah sama seorang wanita namanya si A. Nah, nggak taunya, singkat cerita, si A itu nggak bisa menerima perkenalan gue, soalnya dia itu sudah mempunyai pacar. Mau nggak mau ya gue itu harus melepas dong, maksudnya nggak mau yang namanya merusak hubungan si orang itu, si wanita itu kan, apalagi dia udah punya cowok lah, ibaratnya udah punya kekasih. Setelah gue dari rumah si wanita itu, nah terus gue itu ingin silaturahmi lah ke gurunya dia, ke gurunya si wanita itu. Nah, gue silaturahmi ke beliau, dan alhamdulillahnya terakhir gue ditanya sama gurunya si cewek itu namanya siapa gitu. Terus akhirnya gue kasih tahu nama gue. Pundak gue itu dielus-elus sama beliau. Dapat 2 minggu, nah gue dipanggil lagi, dipertemukan lagi lah gue sama si wanita yang kedua. Nah, yang kedua, dan alhamdulillahnya ternyata gue di situ awalnya gini dulu, awalnya gue itu nggak suka yang namanya dijodohin ya, dan mungkin dengan dorongan dari doa dari guru ya, dari seorang guru, dan dukungan dari seorang guru juga, ini alhamdulillah ternyata meskipun kita bersikeras untuk menolak yang namanya perkenalan ini gitu ya, bersikeras menolak, ya gue juga menolak, terus si yang bakal jadi calon gue juga ini menolak. Tapi dengan kuatnya doa dari guru-guru, ya alhamdulillah ternyata tambah didekatkan sama Allah gitu. Gue juga setiap silaturahmi ke rumah calon gue ini, dia itu selalu cuek, tapi ya gue tetap bersabar dan tetap gue jalani apapun hasilnya seperti apa, ya udah tetap kita jalani. Bahkan sebenarnya sebelumnya itu gue gue pahitin dulu ya, ibaratnya gini, wajar dong seorang santriwati gitu ya, seorang santriwati itu wajar kalau pingin mempunyai pasangan santri juga gitu kan. Nah, tapi kan kalau gue ini kan, gue pribadi kan, gue kan sebenarnya bukan santri gitu ya, bukan santri ya kerja lah, ibaratnya kerja ya, ngaji juga enggak gitu ya gitu. Tapi gue juga udah gue berusaha untuk kasih peluang lah, ibaratnya kalau emangnya nggak mau dikenalin seperti ini, ya udah nggak apa-apa gitu kan. Siapa sih yang nggak mau mempunyai pasangan santriwati ketemu santri lagi gitu kan, karena ada peribahasa kayak gitu kan. Nah, kayak tukang beca ketemu sama tukang apa lagi gitu misalnya, banyak lah pokoknya, ada masing-masing pasangannya ya kan, kalau dengar cerita-cerita dari senior. Kalau gue itu nggak maksain, dan akhirnya lambat laun perkenalan kita, bahkan ya sampai gue video call aja nih. Ini sebenarnya dia itu unik loh, video call aja tuh nggak mau yang namanya dilihat wajahnya gitu. Kalau kita kan video call kan ngelihat wajah gitu kan, wajah gua ngelihat wajah dia, dan juga dia ngeliat wajah gua gitu kan sebenarnya. Tapi ini mah enggak, gue setiap video callan itu selalu video callan sama tembok, nggak pernah ngeliat mukanya gitu. Tapi kalau ketemu, kalau silaturahmi ke rumahnya itu, ya alhamdulillah gitu, ketemu dengan dia. Tapi jaraknya pun kayak gimana ya, dari sini ke ya segitu deh ibaratnya, ya dari sini ke kamera agak jauhan dikit gitu. Sampai detik ini, bahkan salaman pun itu kita belum pernah.
salaman kita belum pernah berboncengan naik sepeda motor itu. Pertama daftar nikah. Pertama ngejemput dia abis dari rumah encingnya yang di Kedaung. Yang kedua kita daftar nikah. Ketiga waktu keponakannya sakit di rumah sakit. Ketiga tuh ya, ternyata 4 tuh. Yang terakhir keempat itu pas waktu fitting baju. Baru 4 kali. Keren gak? Tapi gue salut sama dia itu, ya alhamdulillah banget. Maksudnya mungkin Allah itu memberikan suatu pendamping ketika apa ya, ya mungkin gue ini orangnya seperti inilah ibaratnya, dan ada porsinya gitu ya, mungkin ada porsinya seketika mungkin apa ya, mungkin dia itu bakal jadi pemadam gue kali ya, ibaratnya dalam artian ketika ego gue lagi naik atau apa, tapi Allah itu menghadirkan si wanita ini untuk gue mungkin ya, tapi nggak tahu juga ya, tapi ini jodohnya ini sangat unik sebenarnya, sangat unik kalau menurut gue gitu ya. Gue itu nggak ngelihat dari dia cantik atau apa, enggak, tapi salutnya itu yang bikin gue jatuh cinta sama dia itu orangnya apa ya, mau ya sabar gitu. Maksudnya dia itu nggak neko-neko, orangnya juga kayak masa bodoh, dan juga ya timbul dengan sendirinya sih rasa cinta itu ke dia itu. Dibilang itu sayang banget sama dia gitu. Hari-hari sekarang ini apa ya, ya kangen gitu kalau nggak ada dia, kangen. Emang orangnya jahil ya. Kita itu berdua itu ada satu kemiripan lah ibaratnya, dalam segi mencari warna atau apa itu kita ada kemiripan di situ, atau mencari contoh kayak kemarin itu kita bikin undangan gitu kan, kita bikin undangan, cari-cari model undangan, ternyata apa yang kita pingin ternyata sama gitu. Maksudnya pingin ada ibaratnya kesederhanaan, tapi dilihatnya agak pantas lah ibaratnya buat kita berdua. Dan juga dalam segi mencari taman pengantin dan juga gaun pengantin juga, itu kita juga di situ ada kemiripan juga ya, pengennya kayak elegan atau apalah ya. Kalau dia sih sebenarnya sih mau pakai baju apa juga pantas aja, soalnya dia mah kulitnya putih ya. Kalau gua gitu nih, kulit gua nih hitam gitu, anak pesisir loh ya. Tapi gimana ya, mengimbangi gitu ya. Pokoknya di situ kita ada kemiripan dalam mencari warna gitu ya. Emang sih meskipun kita sama-sama anak terakhir, tapi apa ya, katanya sih ya, tapi nggak tahu mitosnya seperti apa ya. Mudah-mudahan aja diberikan kenyamanan dan lain sebagainya lah, meskipun kita sama-sama anak terakhir. Dan ternyata pernikahan itu harus benar-benar kita siap mental ya, kita siap mental semuanya. Nah di situ ada yang namanya pemikiran kedewasaan kita muncul, benar-benar hidup ya. Yang disebut benar-benar hidup ya menikah gitu ternyata. Soalnya apa? Soalnya menikah itu apa yang telah kita kerjakan semuanya ya, itu berbuah pahala semua yang kita lakukan, semua yang kita jalani dalam segi pekerjaan, dalam segi kita ibadah, apalagi ibadah mah ya, dalam segi kita keluar rumahnya aja itu kita ibadah. Soalnya apa?
soalnya ya emang ya udah diniatin untuk menafkahi keluarga kita, terutama istri. Kalau udah punya anak ya anak gitu. Jadi berbuah pahala semua gitu. Bagus. Pokoknya salut sama teman-teman ataupun sama semuanya lah yang sudah memasuki fase pernikahan itu. Salut sama teman-teman semuanya. Soalnya mereka itu orang-orang yang tangguh, orang-orang yang hebat kalau menurut gue ya. Orang-orang yang tangguh, orang yang hebat, orang yang ya pokoknya salut sama mereka-mereka yang sudah memasuki fase pernikahan. Bagaimana sih kalau misalnya menikah di waktu muda? Nah, sebenarnya ini agak bahaya juga ya, agak bahaya sama teman-teman yang menikah muda. Soalnya apa? Ya sebenarnya sih harus benar-benar kita kuatin pengetahuan dan mental juga. Kalau dari pembicaraan dari teman-teman juga sebenarnya banyak yang harus dipelajari. Sebenarnya pelajaran yang kita pelajari itu bukan di buku aja, tapi kita belajar dari pengalaman dari teman-teman semuanya. Maksudnya kita ada obrolan lah, kita ngobrol sama teman-teman kita yang udah pernah melakukan pernikahan atau gimana. Kita tanya aja, kita banyak nanya, jangan sungkan, karena teori yang kita pelajari di satu buku ataupun di suatu kitab atau apa, itu ternyata berbeda dengan fakta yang telah kita alami gitu katanya. Ya mudah-mudahan aja apa yang kita jalani nanti, apa yang kita hadapi ya harus benar-benar dilakoni, harus benar-benar dihadapi semuanya, karena nggak mudah. Tapi apapun itu, nah nanti akan timbul yang namanya hasanah gitu loh. Kata teman-teman, ya alhamdulillah banget sih, ya alhamdulillah banget teman-teman itu nggak pelit yang namanya pengetahuan gitu. Mereka itu memberikan pengetahuan atau pengalaman mereka ke gua gitu ya, maksudnya ngobrol secara individu, memberikan sebuah nasihat, memberikan semuanya lah. Hal yang menyedihkan, sebenarnya bukan menyedihkan ya, gue juga sebenarnya untuk menahan air mata ini nggak tahu sampai kapan. Sebenarnya capek untuk menahan air mata, tapi gue harus kuat sebagai laki-laki. Gue harus kuat meskipun nanti ketika gue akad nggak ada yang namanya ibu dan ayah gitu, abah dan emak, meskipun beliau udah nggak ada, tapi gue yakin abah dan emak menyaksikan pernikahan gue. Karena mungkin ya sebuah impian dari orang tua, ingin menyaksikan ketika anaknya menikah, ingin ada di sampingnya gitu. Tapi apalah daya, emak dan abah sudah pergi duluan. Ya semoga ini sebuah doa dari mereka, memberikan yang terbaik buat anaknya dan apa yang diinginkan sama anaknya. Ya inilah doanya gitu kan. Dan yang bikin gue aneh, kenapa kok tanggal lahirnya kok bisa sama, bukan tanggal lahir, tanggal pernikahan gue sama tanggal pas waktu emak wafat itu kok bisa sama, 12 Februari. Nah di situ uniknya, di situ 12 Februari kita tanggalnya sama gitu.